Nah, pada saat itu saya itu tumbuh di lingkungan yang agamanya taat. Mau dari agama keluarga lingkungan papa maupun mama dan lingkungan di rumah saya sendiri gitu. Nah, waktu SD saya itu pernah bermimpi, saya itu berdiri di antara 2 negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dan di belakangnya itu ada sesosok tinggi yang rambutnya agak panjang, tapi terang gitu, saya kurang clear buat ngelihat mukanya gitu. Seiring berjalannya waktu, masuk SMP itu saya sempat di pesantren, terus pada saat itu saya pernah mimpi kalau saya itu main lari-larian, terus saya berhenti di suatu bangunan tua, kayak gereja tua, tapi saya ingin membuka pintunya, itu nggak bisa, kekunci gitu. Kekunci terus saya membuka pintunya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu waktu kecil kurang dapat kasih sayang dari keluarga. Jadi saya mencari kasih sayang saya itu di pertemanan, sampai di agama saya sendiri. Jadi akhirnya saya mempelajari agama saya lebih dalam lagi, sampai waktu SMA itu saya menjadi salah satu ketua remaja masjid, terus ketua organisasi-organisasi keagamaan, terus bikin acara-acara kayak ceramah, sampai saya iktikaf 3 hari di masjid hanya buat mempelajari Al-Quran dan hadis waktu situ. Tapi sering berjalannya waktu, pada 2019 umur saya 18 tahun, saya kuliah di salah satu universitas di Tangerang. Dan pada saat itu saya ngerasain hampa banget, karena apa? Karena jujur saya itu dari orang yang mungkin karena mencari kehausan akan kasih sayang ya. Jadi kayak saya sholat 5 waktu, sholat duha, sholat yang ibaratnya tuh sunah-sunahnya saya kerjain, puasa gitu-gitu, dan nggak pernah lepas gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya tuh ngelakuinnya tuh kayak hanya praktikal doang gitu loh, kayak ya udah ketika saya ngelakuin ini hanya karena kebiasaan, kalau enggak karena saya takut kalau saya nggak ngelakuin ini saya bakal masuk neraka gitu. Nah, jadi pada saat itu saya karena orangnya juga realistis ya, orangnya suka pengetahuan juga. Pada saat itu saya sempat di titik ateis. I don't believe in God, bahwa God tuh exist tuh aku nggak percaya gitu pada saat itu. Nah, sering berjalannya waktu, literatur saya makin bertambah, saya bacanya makin banyak buku gitu. Akhirnya saya percaya bahwa Tuhan tuh ada, tapi saya nggak percaya sama agama. Saya agnostik. Saya percaya Tuhan, tapi tidak percaya konsep agama. Nah, pada saat itulah saya mulai cikal bakal saya mencari Tuhan. Saya mulai mengkritisi semua agama yang ada di Indonesia. Mau itu Hindu, Buddha, Konghucu, terus Kristen, Katolik maupun Protestan, sampai ke Muslim. Dan saya berawal dari Hindu, saya belajar, akhirnya hingga mengkerucut, singkat ceritanya, mengkerucut hingga Muslim dan kekristenan. Kekristenan itu mau Katolik ataupun Protestan ya. Nah, karena saya 18 tahun waktu itu di Muslim, akhirnya saya mencoba untuk mengkritisi kekristenan dulu. Saya serang dulu Alkitabnya, bahwa bagi kami Alkitab itu udah dirubah-rubah. Eksistensi ataupun kredibilitas dari Alkitab itu tuh udah nggak bisa dipegang lagi gitu, karena udah dirubah-rubah segala macam. Tapi ketika saya belajar sejarahnya, saya belajar awal mula ketemunya transkripnya, wah rupanya keaslian dari Alkitab tuh terjaga gitu. Masih apa ya, Alkitab yang dari perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, itu tuh masih tersimpan dengan aman di Museum Alexandria. Bahkan transkrip Injil Yohanes tuh itu bisa ditemukan sekitar 5.863 kopian transkripnya. Nah, dalam apa ya, pengujian kredibilitas dari ilmu pengetahuan ya, semakin banyak kopian transkrip yang ditemukan itu semakin membuktikan kebenaran akan tulisan itu gitu. Nah, jadi pas itu saya mulai mulai sejarahnya, terus sejarah pemahamannya, terus kenapa Kristen ada Protestan dan Katolik, muncul tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin dan lain sebagainya. Saya mempelajari semua itu. Sampai saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga gitu. Dari situ akhirnya saya percaya bahwa kekristenan itu kebenaran itu 80%. 80 sampai 60 sampai 86% waktu itu. Nah, pada saat itu akhirnya saya mengkritisi agama saya sendiri itu, Muslim. Saya berawal dari Al-Quran, karena semua ajaran agama itu berawal dari kitab sucinya.
Jadi saya mulai mengkritisi karena menurut kami, kepercayaan kami bahwa Al-Quran itu uh, kejaga keasliannya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, tapi pada saat itu ketika saya mempelajari sejarahnya, mempelajari penulisannya, bahwa kebenarannya itu tidak seperti itu gitu. Karena pada saat penulisannya itu juga udah ada campur tangan politiknya gitu. Jadi saya membaca di buku karyanya Abu Daud, ulama besar dari Muslim, itu menyatakan bahwa penulisan Al-Quran itu pertama kali dilakukan pada zaman khilafahnya Abu Bakar sampai ke Ali. Nah, terus pada saat penulisannya, sebelum penulisan pada saat khilafahnya Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah sama perang Badar. Otomatis pada saat penulisannya banyak beberapa bagian-bagian tertentu Al-Quran yang tidak tertuliskan gitu. Nah, pada saat penyebarannya juga pada zamannya Ali, khilafahnya Ali, bahwa ada 3 versi Al-Quran yang berbeda. Ada versinya khilafah yaitu Ali, yaitu 114 surah. Ada versinya Abdullah bin Mas'ud, itu kalau nggak salah saya 111 surah. Ada versinya Ubay bin Abbas, itu 116 surah. Nah, sampai saat ini juga di bagian Afrika sana itu memakai yang versinya Ubay bin Abbas 116 surah. Sedangkan kita yang Asia itu pakai yang 114 surah. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri juga nggak ada nyebutin bahwa firman Tuhan itu mengatakan bahwa Al-Quran itu 114 surah. Jadi yang mana nih kredibel, yang mana nih yang benar gitu kan. Terus sering berjalannya waktu saya mempelajari tentang sejarahnya Muhammad, sejarahnya penyebaran Muslim seperti apa dan bagaimana. Di situ saya mulai ragu gitu. Akhirnya saya percaya Muslim itu sekitar 50 sampai 60%. Nah, karena saya mentok mencari Tuhan melalui logika saya, melalui pemahaman saya, akhirnya saya mencoba mencari Tuhan melalui melalui perasaan saya, melalui rasa saya gitu. Saya coba sholat lagi, saya coba sholat 5 waktu, duha, sunnah, puasa, gitu-gitu. Sampai akhirnya saya pertama kali mencoba ke gereja. 2019. Itu umur saya 18 tahun. Itu pertama kali saya mencoba buat ke gereja. Gimana ya, saya hidup di lingkungan yang muslim, yang nggak pernah dengar yang nggak pernah masuk gereja, yang nggak pernah dengar penyembahan gitu-gitu. Waktu saat saya masuk, saya merasa asing, merasa terintimidasi gitu loh, kayak aduh, apa saya dicek ya nanti KTP-nya, apa saya diusir ya gini-gini. Tapi ya udah, karena nggak tahu ya, kayak ada dorongan saya harus masuk nih, saya harus masuk gitu. Akhirnya waktu saat pertama kali ikut ibadah, saya tuh ngerasain sesuatu tapi saya menolak buat ngerasain. Karena saya masih takut gitu. Takutnya dalam artian, oh nanti kalau saya udah murtad, saya nggak bisa dimaafin lagi gitu. Kalau di ajaran muslim kan kayak gitu. Terus akhirnya minggu selanjutnya saya mencoba ke gereja lagi sama teman saya. Dan waktu itu saya kan nggak tahu ya, seumur hidup saya selama 18 tahun, saya tuh nggak pernah denger yang namanya lagu penyembahan, lagu praise and worship, itu nggak pernah saya dengar sama sekali gitu. Tapi saya ingat banget waktu itu liriknya, I want to see Jesus face to face. Di situ tuh perasaan saya benar-benar hambar banget ya. Benar-benar kayak hambar banget, biasa aja gitu. Tapi air mata saya tuh penuh, berlinang air mata, muka saya tuh penuh. Tapi saya nggak ngerasa saya nangis, saya nggak sadar saya nangis gitu. Kalau misal kita nangis tuh kan biasanya perasaan kita kalau nggak seneng, sedih gitu ya. Tapi ini tuh benar-benar hambar, kayak ya udah kayak biasa aja, nggak ngerasain apa-apa. Tapi saya nangis, pecah banget nangis saya. Teman saya yang beritahu, ih kamu nangis gitu. Terus akhirnya kayak saya kesadar kan, kayak ih kok saya nangis ya gitu. Kayak minggu selanjutnya hampir sebulan saya tuh ke gereja terus, dan akhirnya saya nangis. Saya nggak tahu apa yang saya nangisin. Even saya nggak tahu lagu lagu penyembahan tuh apa, saya nggak hafal gitu.